Shalom, selamat pagi. Apa kabar di hari ini? Tuhan Yesus memberkati. Kita mau mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, pimpinlah kami dalam membaca merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman yang dikasih Tuhan, firman Tuhan hari ini tertulis dalam Yosua pasal 7 ayat 1, ayat 20, 21 dan ayat 25. Demikian firman Tuhan. Dosa dan hukuman akan, tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Karena Akan bin Karmi bin Sabdi bin Serah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Lalu Akan menjawab Yosua katanya, benar akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel. Sebab beginilah perbuatanku. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah, buatan Sinear dan 200 sikal perak, dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Aku mengingininya. Maka ku ambil semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku dalam tanah, dan perak itu dibawa sekali. Kemudian Yosua beserta seluruh Israel mengambil Akan bin Serah dan perak, juga jubah dan emas sebatang itu, dan anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan, lembunya, keledainya, dan kambing dombanya, kemahnya dan segala kepunyaannya. Lalu semuanya itu dibawa ke lembah Akor. Berkatalah Yosua, seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini. Lalu seluruh Israel melontari dia dengan batu. Semuanya itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada ungkapan yang mengatakan bahwa satu orang makan nangka semua kena getahnya. Demikianlah yang kita melihat di dalam bagian firman Tuhan ini. Bangsa Israel berada di dalam kegagalan melawan orang-orang atau musuhnya ketika mereka berperang melawan orang Ai pada saat itu. Kita melihat penyebabnya adalah karena seorang dari suku Israel, itulah suku Yehuda yang namanya Akan ini, berubah setia di hadapan Tuhan. Ia mencuri barang-barang yang sudah dikhususkan, yang tidak boleh diambil oleh siapapun. Tetapi kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-21, ketika Akan melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah, buatan Sinear dan 200 sikal perak dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya, aku mengingininya, maka ku ambil semuanya itu disembunyikannya di dalam kemahku di dalam tanah. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, penguasaan diri yang tidak mampu dimiliki oleh Akan, itulah yang membuat dia jatuh ke dalam dosa, secara khusus mencuri barang-barang yang sudah dikhususkan dan tidak boleh diambil siapapun. Nah, maka ketika mereka berperang melawan orang Ai yang letaknya dekat Bet Awen di sebelah timur Betel, itu yang tertulis di dalam Yosua 7 ayat 2, mereka kalah. Padahal waktu itu orang Ai hanya sedikit saja. Tetapi oleh karena mereka melakukan dosa, mereka berubah setia di hadapan Tuhan, maka Tuhan menyerahkan mereka, dikalahkan oleh Ai yang kecil, Ai yang penduduknya sedikit. Nah, ini terjadi oleh karena apa? Akan jatuh ke dalam dosa, yaitu mencuri. Sehingga kalau kita melihat di sini, di ayat yang ke-25, Yosua berkata kepada Akan,
seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini. Seluruh Israel merontari dia dengan batu. Semuanya itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, akan yang mencuri, tetapi kalau kita melihat imbasnya kepada orang Israel, mereka mengalami kekalahan dan ada banyak yang terbunuh. Bahkan bukan hanya itu saja. Kita melihat tadi di ayat 24, baik anak-anaknya, baik istrinya, baik kambing dombanya, keledainya dan segala kepunyaannya itu pun dibakar, mereka pun kena imbasnya. Mereka dilontari dengan batu dan semua hak miliknya, orang-orang terdekatnya juga mengalami hal yang sangat mengerikan. Teman-teman yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, terkadang hanya kita yang melakukan kesalahan, banyak yang mengalami dampaknya. Secara khusus bagi teman-teman yang belum menikah, terkadang dengan pergaulan bebas saat ini, kita merasa bahwa kita tidak memikirkan apa dampaknya ke depan. Anak-anak muda sekarang ini sangat suka bergaul dengan sembarangan, tidak memikirkan dampak ke depan. Ingat, saya mau katakan kepada saudara-saudara, bahwa ketika Anda melakukan hubungan di luar nikah, sehingga membuat Anda hancur, hamil di luar nikah, maka yang dirugikan bukan hanya Anda sendiri, tetapi merugikan orang-orang yang ada di sekitar Anda. Baik itu keluarga, orang tua, sanak saudara, bahkan juga gereja pun berdampak, pendetanya pun berdampak, akan malu. Nah, hati-hati, saya mau katakan kepada kaum mudi, kaum muda yang belum menikah, hargailah kekudusan hidupmu. Jagalah dirimu baik-baik, kuasailah supaya tidak jatuh ke dalam dosa. Sehingga kita tidak mau menjadi orang yang memalukan, yang merugikan orang lain. Teman-teman, begitu juga yang sudah menikah, mari kita jaga pernikahan kita dengan baik. Kita pelihara kerukunan di tengah-tengah keluarga kita. Apapun masalah, apapun tantangan yang ada, kita harus tetap kuat menjalaninya bersama dengan Tuhan. Ya, Bapak dan Ibu, saudara-saudara, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menjalani hidup ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, lakukanlah pertobatanmu itu dengan sungguh-sungguh. Hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Jangan lagi sama dengan manusia duniawi. Demikian firman Tuhan bagi kita semuanya. Jadilah berkat, jadilah teladan dimanapun kita berada. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang sungguh indah, biarlah memberkati kami dan memampukan kami untuk menjadi berkat, bukan untuk menjadi batu sandungan bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi teman-teman. Selamat hari Jumat. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share bagian firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.